Assalamualaikum, halo Sobat Motiva Cinta. Cie, gak bisa tidur ya? Kalau gak bisa tidur berarti kamu datang ke video yang tepat. Tapi sebelum dengar cerita ini, pastiin udah sholat isya dan udah baca doa. Jaga-jaga kalau nanti ketiduran. Udah kan sholat isya dan baca doanya? Nah, cerita malam ini menarik banget. Judulnya adalah Perangkap Tikus. Tapi sebelum ceritanya dimulai, aku kasih waktu kalian 5 detik untuk benerin posisi tiduran kalian supaya PW. 5 4 3 2 cepetan 1. Oke, udah kan? Mari kita mulai ceritanya. Pada suatu hari, ada sepasang suami dan istri petani yang baru aja pulang ke rumah nih habis belanja di luar. Nah, kemudian mereka segera membuka kantong belanjaan mereka. Dan ternyata ada seekor tikus yang ngeliatin mereka nih dari jauh. Si tikus ini udah GR kalau yang dibawa petani itu adalah makanan yang enak-enak yang bisa dia cicipin. Tapi ternyata yang dibeli oleh petani itu bukan makanan, melainkan perangkap tikus. Nah, si tikus yang tadinya udah GR udah ngebayangin kalau dia bakal makan enak. Seketika langsung panik bukan kepalang. Kemudian ia berlari ke sarangnya untuk memberitakan bahwa di rumah ada perangkap tikus. Nah, nggak nyampe di situ. Saking paniknya, ia juga mengadu kepada ayam bahwa di rumahnya ada perangkap tikus dan dia nggak tahu apa yang harus ia lakukan. Bukannya ingin menolong tikus, justru ayam malah berpikir bahwa perangkap tikus itu nggak ada hubungannya sama dia. Sehingga ia nggak mau nih nolongin si tikus. Tapi si tikus nggak nyerah nih. Kemudian ia berlari menemui kambing dan menanyakan hal yang sama. Tapi lagi-lagi jawaban kambing tuh sama kayak ayam, yang ngerasa bahwa perangkap tikus nggak ada hubungannya sama dia dan dia juga nggak mau membantu si tikus ini. Kemudian ia berlari menemui sapi dan lagi-lagi mendapatkan jawaban yang serupa. Si sapi ini ngerasa badan dia yang gede ini mana mungkin bisa masuk ke perangkap tikus. Mustahil banget deh. Makanya si sapi juga nolak untuk membantu si tikus. Si tikus sudah hampir kecewa. Kemudian ia berlari menemui harapan terakhirnya, yaitu seekor ular yang berada di hutan. Namun, jawaban yang diberikan si ular itu justru membuatnya makin kecewa dan makin putus asa. Dengan alasan yang sama, ular itu menolak untuk menolong si tikus itu. Akhirnya si tikus yang malang ini nih, ia kembali ke rumah dengan pasrah karena dia tahu bahwa dia akan menghadapi bahaya ini seorang diri. Nah, suatu malam, si pemilik rumah ini kebangun ngedenger suara detakan perangkap tikus yang udah dia pasang. Wah, seneng nih, udah mikir bahwa ada tikus yang terperangkap di umpan yang ia pasang. Tapi ternyata yang ada di perangkap itu bukan tikus, melainkan buntut ular yang kejepit di situ. Nah, karena ular itu kesakitan, buntutnya kejepit di situ, akhirnya dia jadi makin ganas dan menyerang istri pemilik rumah itu. Walaupun Pak Petani itu udah sempat ngebunuh ular itu, tapi ternyata istrinya udah terlanjur kegigit dan gak bisa diselamatkan. Akhirnya suami itu pun membawa istrinya ke rumah sakit. Dan setelah beberapa hari kemudian istrinya itu udah boleh pulang. Tapi tetap aja dalam keadaan demam. Kemudian si istri lalu meminta dibuatkan sup ceker ayam oleh suaminya. Karena dia tuh percaya kalau sup ceker ayam itu bisa menurunkan demam. Nah, tanpa pikir panjang nih, petani itu langsung menyembelih ayamnya karena si ceker ayam akan dibuat sup. Beberapa hari kemudian, sakitnya ini gak kunjung reda. Sampai akhirnya seorang teman istri petani itu menyarankan untuk makan hati kambing aja. Kemudian, tanpa pikir panjang lagi, petani itu langsung menyembelih kambingnya untuk diambil hatinya. Tapi sayangnya, sang istri tak kunjung sembuh dan akhirnya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada banyak banget orang yang sayang sama istri petani ini, sehingga di hari wafatnya ada banyak orang yang datang untuk menengok jenazahnya. Nah, si petani ini tuh ngerasa gak enak gitu. Ada banyak orang datang tapi dia kayak gak ngasih jamuan apa-apa. Akhirnya lagi-lagi tanpa pikir panjang, ia pun menyembelih sapinya untuk memberi makan orang-orang yang berziarah.
Dari kejauhan, sang tikus menatap dengan penuh kesedihan. Dan beberapa hari kemudian, ia melihat bahwa perangkap tikus tersebut sudah tidak digunakan lagi di rumah itu. Nah, teman-teman, ternyata binatang-binatang yang tadi nggak mau bantuin tikus itu malah jadi korban dari masalah yang disebabkan oleh perangkap tikus itu. Aduh. Nah, kita ini jangan mau disamain sama binatang-binatang itu. Jangan berperilaku kayak ayam, kambing, sapi, dan ular yang ada di cerita itu. Karena Islam pun udah mengajarkan ke kita untuk tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan. Ya, kita percaya aja deh kalau kita melakukan kebaikan, Allah yang akan membalas kita. Nah, aku mau ngingetin aja nih, pokoknya suatu hari kalau ada yang minta tolong sama teman-teman, lagi kesusahan. Nah, teman-teman tuh jangan mikir bahwa itu bukan urusan teman-teman. Pokoknya pikir sekali lagi deh. Oke teman-teman, kira-kira kayak gitu ceritanya. By the way, aku nggak tahu nih apakah di detik ini teman-teman masih terbangun atau teman-teman udah mimpi indah. Pokoknya aku mau berterima kasih banget buat teman-teman yang udah klik video ini dan mau mendengarkan cerita dari channel Motiva Cinta ini untuk menemani malam teman-teman hari ini. Semoga malam-malam berikutnya tetap bisa ditemani oleh cerita sebelum tidur dari channel Motiva Cinta. Oke, have a nice dream. Salam Motiva Cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.